Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Addal amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في سبيل الله حق جهاده وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita layaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beberapa kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan hari ini. Sesungguhnya ketika kita mendapatkan kenikmatan sehat, maka cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, dengan beribadah sesempurna mungkin. Maka tatkala kita diberikan harta, kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara bersyukur yang terbaik adalah dengan cara mengeluarkan zakat, dengan cara menunaikan zakat, mengeluarkan sedekah-sedekahnya. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesyukuran berupa hafalan Al-Qur'an, maka diwajibkan bagi kita bersyukur dengan cara menjaga kalamullah, dengan cara mengamalkan isi-isi kandungan dari Al-Qur'an. Keduanya marilah kita sampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita senantiasa harapkan syafaatnya, yang kita senantiasa mengharapkan untuk diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh syarat cinta kepada Rasulullah, syarat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Marilah kita sama-sama ikrarkan sholawat kita pada hari mulia ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Khatib mewasiatkan pada diri khatib sendiri, demikian juga para jamaah. Marilah sama-sama kita senantiasa jaga ketakwaan kita, tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jaminkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan setiap urusannya mudah. Dan Allah juga jaminkan bagi siapa yang bertakwa, Allah sampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, maka Allah jadikan setiap jalan urusannya makhraja, jalan keluar. Dan barang siapa yang bertakwa, Allah janjikan yukaffir anhu sayyiati wa yu'zim lahu ajra, maka Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah akan agungkan dia dengan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagian kita dalam melakukan amal soleh terkadang motivasinya adalah ingin masuk surga. Sebagian yang lain ingin dihindarkan dari siksa kekejaman dan ketakutan api neraka. Ini tidak disalahkan para hadirin, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala yang mulia di sisinya. Ketika kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan ganjaran yang mulia. Dalam Al-Qur'an disebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat sayaj'al lahumur rahmanu wadda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun na'im. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an, ketika kita beramal, ketika kita beriman dan beramal soleh, maka Allah janjikan pahala yang begitu luas, begitu indah. Dan sesungguhnya demikian kita, ketakutan kita tentang neraka, ketakutan kita tentang kedahsyatan api neraka, ini juga salah satu motivasi dalam beramal. Karena sesungguhnya ketika itu Abu Hurairah, salah satu sahabat terdekat dengan Rasulullah SAW, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ketika itu dia berjalan bersama dengan Rasulullah SAW. Kunna ma'a Rasulillah SAW fasami'na wajibatan. Ketika saat kami bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba kami mendengar suara yang jatuh dari ketinggian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma hadza? Kemudian Nabi menanyakan kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Qulna Allahu rasuluhu a'lam. Kemudian para sahabat yang bersamai Abu Hurairah mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala hadza hajar. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, hadza hajarun, ini adalah batu besar, rumiya bihi finnari mundu sab'ina khariqan, batu yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu. Fa huwa yarwi bi finnaril an, kemudian hari ini jatuh kepada dasarnya neraka jahanam hatta intaha ila qa'riha. Sesungguhnya kedalaman neraka jahanam digambarkan oleh Rasulullah SAW, jatuhnya adalah 70 tahun kedalaman neraka. Lalu Nabi Muhammad SAW juga gambarkan bagaimana panasnya api neraka. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada para sahabat, narukum hadhihi allati yuqad ibnu adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Neraka yang dinyalakan oleh anak Adam di dunia adalah satu bagian dari panasnya 70 bagian neraka jahanam. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kemudian Rasulullah SAW gambarkan juga, ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalib. Siksa dari ahli neraka yang paling ringan adalah Abu Thalib, pamannya beliau. Wa huwa munta'ilun bina'lain yagla mahma dimaluhu. Kemudian digambarkan ketika dia memakai 2 sendal di atas neraka jahanam, yang mana otaknya akan mendidih karena panasnya neraka jahanam. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Sungguh dunia adalah ladang untuk beramal, sarana untuk mengumpulkan segala bentuk kebaikan-kebaikan. Demikian sarana untuk menuju kampung akhirat. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis tentang seorang Arab Badui yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi, kapan terjadinya hari kiamat?" Maka Nabi Muhammad SAW justru balik bertanya kepadanya, "Wa madza a'tadta laha?" Maka apa yang telah kamu siapkan? Ketahuilah para hadirin bahwasanya hari kiamat akan tiba tanpa keraguan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur." Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. La raiba fiha, tak ada keraguan di dalamnya. Wa anna as-sa'ata ati wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Ketahuilah para hadirin bahwa dunia yang kita tempati sekarang ini, matahari yang kita lihat terbit dari timur menuju ke barat, tidak akan terus menerus seperti demikian. Akan tiba saatnya di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalikan aturan-aturan yang ada di dunia. Saat matahari kelak akan terbit dari barat menuju ke timur, langit yang terlihat begitu megah, yang ketika melihatnya menyadarkan kita akan hebatnya penciptanya. Namun saat itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan, idzas samaa'u fatarat, ketika langit terbelah, idzas samaa'u kushitat, ketika langit dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman saat itu, yauma tamurus samaa'u mawra, pada hari ketika langit benar-benar berguncang, wa tasirul jibalu sayra, dan gunung benar-benar berjalan. Kita melihat gunung dengan kokohnya hari ini. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari kiamat nanti, wa idzal jibalu nusifat, maka gunung itu telah dihancurkan menjadi debu. Gunung yang kita lihat dengan mata telanjang kita megah menjulang tinggi, suatu saat akan hancur. Allah berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagaimana awan berjalan. Allah juga berfirman, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung pada hari kiamat. Faqul yansifuha rabbi nasfa, Tuhanku akan menghancurkan di hari kiamat sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa, maka dia akan menjadikan gunung-gunung itu datar sama sekali. La tara fiha 'iwajan wala amta, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan tempat yang tinggi-tinggi. Allah juga gambarkan pada hari kiamat, wa takunu jibalu kal'ihnil manfush, gunung-gunung pada hari kiamat seperti bulu yang dihambur-hamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita melihat lautan yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala katakan, lautan pada hari kiamat, wa idzal biharu fujirat, maka lautan akan menjadi meluap. Air laut akan meluap dari tempatnya, lalu kemudian Allah bakar air itu sebagaimana firman-Nya, wa idzal biharu sujirat, ketika lautan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita renungkan betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut. Bumi ketika itu diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekencang-kencangnya. Kemudian dikeluarkan apa yang merupakan isi perut bumi itu. Maka orang-orang akan bertanya tentang apa yang terjadi pada hari kiamat. Pada hari itu terjadilah hari kiamat. Saat itu bumi akan didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, apabila bumi diratakan, wa alqat ma fiha wa tafallat, dan memuntahkan apa yang telah di dalamnya dan menjadi kosong. Saat itu bumi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari itu bumi diganti dengan yang lain dan manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang tadinya bulat diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala
Nabi Muhammad SAW sabdakan, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda afra kakursatin naki laisa fiha alamun li ahad." Pada hari kiamat kelak, manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih kemerah-merahan, sebagaimana warna roti yang terbuat dari gandum yang bersih, tidak ada tanda bagi siapapun di atasnya. Kemudian saat itu di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan matahari diturunkan dengan jarak 1 mil. Maka manusia pun dibangkitkan dan dikumpulkan dalam padang mahsyar tersebut. Nabi Muhammad SAW sabdakan, "Tudina syamsu yaumal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil." Pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada manusia hingga sebatas 1 mil. Maka mereka berada dalam keringat sesuai dengan amalan perbuatan mereka. Faminhum may yakunu ila ka'bayhi. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya. Faminhum may yakunu ila rukbatayhi. Di antara mereka pula ada yang berkeringat hingga lututnya. Faminhum may yakunu ila haqwatihi. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga pinggang mereka. Faminhum may yuljimuhu al-araq iljaman. Kemudian ada di antara mereka yang tenggelam oleh keringatnya sendiri sampai di atas mulutnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia akan dibangkitkan pada hari tersebut dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralaskan kaki, dan dalam keadaan belum dihitan, tidak membawa apa-apa. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan sabdanya, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana nanti di hari kiamat di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala telah memulai penciptaan yang pertama. Begitulah kami akan memulainya. Itulah suatu janji yang akan pasti kami tepati, kata Allah. Sesungguhnya Allah akan melaksanakannya. Artinya, sebagaimana manusia tatkala dilahirkan dari perut ibunya tanpa membawa apa-apa, tidak memakaikan alas kaki, telanjang dan belum dihitan, maka demikian pula keadaan manusia tatkala dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Tatkala itu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa apakah kelak laki-laki dan perempuan akan saling melihat satu sama lain, Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyaftura min ayyanzura ba'duhum ila ba'din." Wahai Aisyah, perkaranya akan lebih sulit dari saling melihat satu sama lain. Artinya tidak seorang pun terbetik di dalamnya untuk melihat aurat orang lain, karena saking dahsyatnya hari kiamat tersebut. Karena hari tersebut adalah hari yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Fa idza ja'atis sakhah." Ketika datang suara tiupan sangkakala yang kedua, yauma yafirrul mar'u min akhihi, maka pada hari itu manusia akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, manusia akan lari dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa akhi, demikian lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya masing-masing. Pada hari itu setiap orang akan lari dari orang tuanya yang dicintai, akan lari dari istri yang senantiasa menemaninya di dunia, akan lari dari anak-anak yang dia berkorban banting tulang untuk mereka. Mengapa? Karena pada hari itu setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing, mempertanggungjawabkan segala bentuk perbuatan-perbuatan di dunia, akan sibuk untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فأستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala wa alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan bertemu dengan hari yang sangat dahsyat tersebut. Kita akan tiba pada hari di mana kita mulai dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, "Fa idza ja'atit qammatul kubra." Apabila malapetaka yang sangat besar itu telah datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia akan teringat apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Wa burrizatil jahimu liman yara. Maka manusia akan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Mungkin saat ini kita lupa bahwa diri kita pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita lupa kita pernah menzalimi orang lain. Mungkin hari ini kita lupa bahwa kita pernah melihat hal-hal yang haram dan kita belum mentaubatinya. Mungkin hari ini kita lupa pernah memakan, menerima uang yang haram. Pada hari tersebut kita akan ingat semua maksiat-maksiat yang kita lakukan di dunia. Oleh karena itu, hendaknya kita mempersiapkan untuk bertemu dengan hari di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah di hadirin, di awal khutbah khatib menyampaikan bahwa ada orang Badui yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kapan datangnya hari kiamat? Namun Nabi mengatakan kepada Arab Badui, justru menanyakan balik kepada Arab Badui, wa madza a'tadda laha? Apa yang telah kamu siapkan? Maka kita hendaknya para hadirin bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan hari yang sangat dahsyat itu. Ingatlah bahwa sebelum kita bertemu dengan kiamat kubro, maka kita akan bertemu dengan kiamat kecil, yaitu kematian. Sementara para ulama telah mengatakan, man mata faqad qamat kiamatuh. Barang siapa yang meninggal dunia, maka telah tiba hari kiamatnya. Sungguh tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan maut akan menjemput. Maut tidak menjemput karena usia. Maka dari itu hendaknya kita tidak boleh terperdaya dengan harta yang kita miliki hari ini. Jangan terperdaya dengan jabatan yang kita miliki hari ini, karena harta dan jabatan tidak akan bisa menambah umur kita meskipun hanya sedetik lebih lama. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kita pada hari di mana hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا وحسن أعمالنا بذكر القرآن. اللهم يا الله اهدنا ويسر أمورنا وحسن مقاصدنا واقض حوائجنا وتمم آمالنا بحرمة القرآن وبكرامة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.